Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Jemaat DSCM yang saat ini mengikuti ibadah secara onsite di Gedung Pondok Daud. Mari kita akan bersama-sama segera memulai ibadah kita pagi ini. Kami undang semua bangkit berdiri, kita akan baca satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan kasih karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Pertolongan kami datang daripada Allah, pencipta langit, bumi dan isinya. Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja di dalam Kristus Yesus Tuhan. Olehnya kami percaya dan menyerahkan seluruh rangkaian acara ibadah ini dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus, para pemuji, pemain musik, bahkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Erlangga yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu boleh disampaikan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, sehingga seluruh umat-Mu DSCM yang mendengar, yang merenungkan, yang menerima dan melakukannya, mereka semua akan diberkati oleh Tuhan. Amen. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh rangkaian acara ibadah ini dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Kami mengangkat tangan kami mendoakan anak-anak kami Tuhan. Biarlah mereka terus bertumbuh ke arah Kristus melalui setiap firman yang dibagikan. Kami berdoa biarlah masa depan mereka ada, harapan mereka tidak akan hilang. Berdoa untuk guru-guru sekolah minggu diurapi Tuhan, untuk setiap mereka dapat mengajar dan mendidik anak-anak kami takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, menyerahkan mereka semua di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari kita semua berkata, amin. Semua apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sama-sama coba Tuhan katakan, dari sebulan telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi setiap umat jemaat yang kau kasih itu, yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari lebih sungguh dari awal bersama-sama kita katakan, dari sebulan telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan.
apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. ini lebih lagi katakan. Semua Baik, sungguh hati kami limpah dengan syukur-Mu. kau jadikan Boleh sambil bangkit berdiri bersama-sama. Mari sembah Dia, naikkan syukur-Mu, katakan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berharga. Sekali lagi, semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi umat Tuhan bersama katakan, kau jadikan hidupku berarti. Kami bawa syukur kami yang terbaik kepadamu, buat penyertaan-Mu, pimpinan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih. Engkau Allah yang baik, yang tak pernah merancangkan yang jahat atas kami. Kami bersyukur dahsyat perbuatan-Mu dalam hidup kami, ajaib karya-Mu dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur, sungguh hati kami bersyukur buat karya-Mu yang ajaib. Pertolongan demi pertolongan yang kami alami Tuhan, mujizat demi mujizat. Bahkan di saat kami tidak setia, Engkau Allah yang tetap setia, menyertai memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, we worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah. Hanya dengan sembah dan pujian kami, hanya dengan sembah dan pujian kami.
Jangan biarkan kami berjalan sendiri tanpa Engkau menyertai langkah demi langkah kami. Sungguh kami perlu Engkau Tuhan. Sungguh kami butuh Engkau Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oleh jemaat sendiri saja katakan. Kami perlu. Ini tanda ketidakmampuan kami. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Keluarga kami perlu Engkau. Gereja kami membutuhkan Engkau. Kota dan bangsa kami perlu Yesus Kristus Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Oleh sekali lagi gereja katakan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Katakan kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Yang memerlukan Tuhan sekali lagi kasih sorak-sorai tepuk tangan yang panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Sama-sama dikatakan, akan ku salibmu, sejuta kasih setiamu, ku bertahan, tak buatku teduhkan imanku. Mari buat Tuhan sama-sama katakan, ku mau tetap bersyukur, Senantiasa bersyukur, segala yang ku biar kehendak-Mu dinyatakan. terjadi. Ku mau tetap bersyukur, yuk senantiasa bersyukur, hatiku kan sebab hari ini hari yang terbaik. Kami melompat
ini hari yang terbaik. Amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Tahun yang baru, boleh bersama-sama kita belajar pujian baru yang tentunya menguatkan dan memberkati hidup kita. Amin. Haleluya. Sama-sama yuk. Dan
kasih sorak-sorai tangan lebih lagi bagi nama Tuhan kita dahsyat. Sebelum duduk hati selalu tahu kanan kirimu, muka belakang katakan kau lebih dari pemenang. Engkau lebih dari pemenang. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Semua tentang kebaikan-Mu. Semua tentang kebaikan-Mu. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will see all the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sama-sama katakan ku cintakan. Haleluya. Ku cintakan rahmat-Mu Nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangatku. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Dari awalnya, sama katakan, ku cinta Kau, ku cinta Kau. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, sepanjang hidupku Kau setia. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Lebih lagi katakan, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Biar nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Mari umat Tuhan sendiri saja katakan, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi
Boleh sama-sama sambil bangkit berdiri bersama-sama. In all my life you have been faithful. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness in all my life. In all my life you have been faithful. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. You have been so good. With every breath I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru bagi setiap kami. Dan terbukti Tuhan, sampai hari ini kami percaya Ebenezer, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyediakan apa yang kami butuhkan, Tuhan yang menyertai setiap langkah kami. Bahkan memasuki tahun yang baru 2024, kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan kami dapat masuk dalam tahta kasih karunia-Mu. Kami dapat memuji dan memuliakan Engkau. Hanya Engkau yang layak terima segala pujian dan sembah kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Allah yang sama yang menyertai kami sepanjang tahun 2023. Allah yang sama yang menyertai kami sepanjang tahun 2024. Untuk membawa kami dalam perjalanan yang pasti. Untuk setiap kami terus bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, pakai mulut bibir hamba-Mu yang terbatas ini. Keterbatasan hamba-Mu tidak akan membatasi karya Tuhan bekerja. Roh Kudus menyentuh, Tuhan menyelidiki setiap hati, memberi kami kekuatan yang baru, meneguhkan kami, bahkan memberi kami pengharapan yang pasti. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Yesus Kristus. Mari setiap kita yang siap terima firman boleh bersama berkata, Amin. amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Salam sejahtera, selamat hari Minggu, selamat tahun baru 2024. Kita semua ada dalam penyertaan Tuhan yang dahsyat. Mari sekali lagi kita beri tepuk tangan, sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan, bersyukur untuk anak-anak muda, ya, hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan setia. Bersyukur untuk penatua, para pejabat, diaken, diakones, ya, seluruh volunteers yang ada. Dan kemarin atau beberapa minggu yang lalu kita sudah melewati Natal dengan baik. Saya mengucap syukur dan berterima kasih atas nama gereja. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sekaligus mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa ibadah sudah berlangsung seperti biasa. Termasuk juga di hari Kamis. Ya, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa bersama-sama di tempat ini. Kita berdoa bersama-sama. Ya, memuji dan memuliakan Tuhan hari Kamis di Gedung Pondok Daud pukul 7 malam. Puji Tuhan. Dan juga saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara online, yang selalu di streamingkan pukul 4 sore di setiap hari minggunya. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, mari kita masuk di
awal tahun ini topiknya adalah anugerah untuk melayani, ya. Dan bulan ini adalah bulan penata layanan atau bulan stewardship, ya, bulan pelayanan, ya. Kenapa saya katakan bulan penata layanan atau bulan stewardship? Penata layanan atau stewardship itu dikatakan dalam bahasa Indonesianya dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah pengelola yang baik. Ya, nanti kita akan baca, saya sebelum masuk kita akan baca kembali yang tadi pagi kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara, yang ada di mana tadi? Bentar. Saya buka dulu firman Tuhannya, 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Ya, mari kita buka sama-sama 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Saudara, ya, saudara di depan, mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Yang percaya katakan amin. Di situ disebutkan, dikatakan sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita hari ini telah mendapatkan anugerah. Sama-sama yuk katakan anugerah. Anugerah itu sesuatu yang saudara dan saya tidak layak untuk menerimanya. Tapi hari ini oleh anugerah Tuhan, saudara terima kasih Allah itu. Itu anugerah, itu kasih karunia. Dan di situ dikatakan kita ini harus menjadi pengurus yang baik. Artinya tidak menyia-nyiakan anugerah. Tidak menganggap sepele anugerah Allah. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, ya, topik pada hari ini adalah anugerah untuk melayani. Kita buka di dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-3, ya. Nanti kita akan baca sampai ayat yang ke-8, ya. Mari kita buka Alkitab kita. Bapak Ibu Saudara tentu bisa membaca di layar, tapi kalau kita bisa membuka di Alkitab kita masing-masing tentu akan lebih baik, ya. Roma, ya, Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ketiga, ya. Dicari, buka ayat Alkitabnya, Roma itu masih di Perjanjian Baru. Ya, puji Tuhan. Ya, ayo kita lihat, ya. Bapak Ibu baca sama-sama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Roma 12 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. 8. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roma pasal yang ke-12 atau Roma di bagian ini itu menceritakan hal-hal yang praktis, ya, hal-hal kehidupan sebagai orang percaya. Kitab Roma sendiri dituliskan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, itu menceritakan sesungguhnya tentang Injil Kristus dengan sangat kuat. Bahwa Injil Kristus itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap saudara dan saya yang berdosa. Kita butuh anugerah.
Kita butuh kasih karunia, kita butuh Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tapi di bagian ini, di Roma 12, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8, itu menceritakan tentang kehidupan atau cerminan kehidupan orang percaya, kehidupan orang Kristen yang sudah ditebus. Haleluya. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat di sana ayat yang ketiga. Poin yang pertama yang saya mau sampaikan, di situ dikatakan anugerah Kristus itu menghasilkan kerendahan hati. Ya, poin yang pertama yang saya mau sampaikan diambil dari Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Tapi kali ini saya akan membacanya dari terjemahan sederhana Indonesia, ya, yang tertulis sebagai berikut. Saya akan baca buat saudara. Jadi saudara-saudari, sebagai rasul Allah yang Dia pilih hanya karena kebaikan hatinya, saya, maksudnya Rasul Paulus, menasihatkan kepada kalian masing-masing, janganlah menganggap dirimu lebih penting daripada yang sebenarnya. Tetapi berpikirlah secara bijaksana, jujur dan rendah hati, sesuai keyakinanmu tentang kemampuan khusus yang diberikan Tuhan kepadamu. Ya, saya ulangi, di sana dikatakan tetapi berpikirlah secara sederhana, jujur dan rendah hati, sesuai keyakinanmu tentang kemampuan khusus yang diberikan Tuhan kepadamu. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma. Roma ketika itu kota yang besar, kota yang cukup maju Bapak Ibu Saudara, bahwa anugerah yang mereka terima di dalam Kristus Yesus tidak seharusnya membuat mereka merasa lebih tinggi daripada yang lain. Merasa lebih hebat, merasa sombong saudara karena telah menerima anugerah itu. Makanya di sana dikatakan jangan engkau berpikir lebih tinggi. Janganlah menganggap kamu lebih penting daripada yang sebenarnya. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang kita sebagai orang Kristen merasa kita lebih superior. Kita punya jalan yang khusus, ya menerima keselamatan itu. Jalan menuju sorga. Saudara yang dikasih Tuhan, sadarkah kita bahwa sesungguhnya kalau hari ini Bapak Ibu Saudara bisa berkata ya Aba ya Bapa kepada Kristus Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, itu adalah anugerah. Yang percaya katakan amin. Kalau kita bisa berkata ya Aba ya Bapa, hubungan kita dengan Allah Bapa itu dipulihkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus Yesus, Sang Putra itu anugerah. Bukan sesuatu yang untuk disombongkan, tetapi sesuatu yang patut untuk disyukuri. Yang percaya katakan amin. Saudara, ini penting Bapak Ibu Saudara untuk memahami bahwa anugerah Kristus itu menghasilkan kerendahan hati. Kita enggak jadi orang yang sombong, yang arogan saudara. Tapi kita tetap membumi, kita tetap rendah hati, sadar betul bahwa sesungguhnya aku ini orang yang berdosa. Ya, saudara Martin Luther berkata simul justus et peccator, artinya secara bersamaan kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang tidak layak. Ya, kita ini orang-orang yang harusnya binasa. Tetapi di saat yang bersamaan, saudara adalah orang-orang yang dikasihi Allah dan dijadikan biji mata Allah. Karena ada Kristus sebagai perantara kita. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin, saudara. Oleh karena itu jika demikian Bapak Ibu Saudara, sikap kita sebagai orang Kristen bagaimana? Sikap kita sebagai orang Kristen pertama bersyukur. Saudara, kita bersyukur, kita punya kerendahan hati. Kenapa? Karena kita ini harusnya berdosa. Tapi hari ini kita diselamatkan Allah. Tapi di satu sisi Bapak Ibu Saudara, kita juga enggak minder. Kita juga enggak ngomong begini, aku ini bukan apa-apa. Ya aku ini bukan siapa-siapa, aku enggak bisa apa-apa. Saudara, tidak, engkau sangat dikasihi oleh Allah. Sampai-sampai dia turun ke atas muka bumi ini untuk menyelamatkan saudara. Jadi saudara kalau dipuji kita enggak sombong, saudara, tetapi kalau kita jatuh kita enggak minder. Yang setuju katakan amin saudara. Ya, kita sadar kita ini orang yang berdosa. Itu membuat kita grounded, membuat kita tetap membumi, membuat kita enggak sombong. Kita ini enggak layak kok sebenarnya. Kita ini dilayakkan. Kita ini bukan orang benar, kita ini orang-orang yang dibenarkan Allah. Amin. Jadi jalannya orang Kristen itu adalah jalan penuh kerendahan hati. Ya, saudara, tapi yang berikutnya di sana dikatakan, Bapak Ibu Saudara,
Ya, tetapi berpikirlah secara bijaksana, jujur dan rendah hati sesuai keyakinanmu tentang kemampuan khusus yang diberikan Tuhan kepadamu. Jadi saya tuliskan di poin yang berikutnya, kerendahan hati itu muncul dari kesadaran bahwa kita tidak dapat hidup tanpa anugerah Allah. Amin. Saudara, biarlah di tahun yang baru ini memasuki bulan yang baru, minggu yang baru, kita tetap berkata kepada Allah, Tuhan, aku butuh anugerah-Mu setiap hari. Aku butuh pertolongan-Mu, aku butuh terang-Mu, firman-Mu itu menjadi pelita bagi kakiku. Nasihati aku, tuntunlah setiap jalanku. Amin, saudara. Kalau saudara menerima anugerah dan saudara menyadarinya, maka hidup saudara akan penuh dengan kerendahan hati. Tim Keller ngomong begini, Bapak Ibu Saudara. Ya, marilah kita memberitakan kasih karunia sampai kerendahan hati itu mulai tumbuh dalam diri kita. Ya, let us preach grace until humility just starts to grow in us. Artinya apa? Beritakan terus kasih karunia, ingatkan terus diri saudara. Ingatkan terus diri kita sendiri sebelum kita mengingatkan orang lain. Ingatkan ketika saudara berkaca, saya selalu ajarkan kepada teman-teman staf gembala. Ya, setiap pagi kita bangun pagi, ya kita ngaca saudara, kita bersih diri, kita mandi. Kalau mandi pasti nggak pakai baju, betul Bapak Ibu Saudara ya. Nggak ada di sini yang mandi pakai baju saudara ya. Selesai baru pakai baju, keringkan badan pakai baju. Ketika engkau saudara pakai baju, saudara mengingatkan diri saudara, kenapa engkau pakai baju? Ya, karena waktu pertama kali manusia itu diciptakan saudara, mereka telanjang. Mereka nggak takut, mereka nggak malu. Tapi karena dosa mereka malu saudara. Mereka harus menutup diri mereka sendiri. Dan bahkan ketika itu darah yang pertama itu harus tercurah. Ya, di Taman Eden. Kenapa? Karena ada kulit binatang yang dipersiapkan Tuhan untuk menutupi ya tubuh manusia yang berdosa. Ada pengorbanan yang pertama untuk menggambarkan pengorbanan yang sempurna di atas kayu salib, yaitu Yesus Kristus. Saudara, ketika kita pakai baju, saudara, ya setiap pagi hari-hari ini, ya saudara, masuk tahun baru, ya kalau ngaca nggak usah lama-lama, saudara ya. Tapi saudara ingat kembali, kenapa kita pakai baju? Karena kita berdosa. Baju kita itu menandakan kita ini Bapak Ibu Saudara, kita ini guilty, ya. G yang pertama itu guilty, berdosa di hadapan Allah. Tapi ketika kita pakai baju, kita diingatkan ada grace. Sama-sama katakan grace. Ya, Grace bukan anaknya Pak Sigit ya. Anaknya Pak Sigit juga namanya Grace ya. Ya, Grace. Ya, pertama guilty. Kenapa saudara harus pakai baju? Karena dosa kita malu, telanjang di hadapan Allah. Guilty. Oleh karena itu kita pakai baju. Baju menandakan grace. Saudara butuh anugerah. Saudara butuh kasih karunia Allah setiap hari. Setelah itu saudara, G yang ketiga, gratitude. Ya, gratitude itu hidup penuh dengan ucapan syukur. Saudara mau berangkat ke kantor, saudara pakai baju, aku guilty. Tapi aku hari ini mendapatkan anugerah. Oleh karenanya aku perlu bersyukur kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dengan demikian saudara menjalani hari, saudara, kalau engkau berhasil, saudara akan berkata semuanya karena Tuhan. Puji Tuhan. Ya, hari-hari ini kata puji Tuhan itu jadi di undermining ya, direndahkan, dianggap sepele. Dikit-dikit puji Tuhan, bahkan orang kaget pun latah puji Tuhan gitu ya. Ya, daripada ngomong yang lain, ya lebih baik ya puji Tuhan gitu. Tapi sadarkah saudara ketika kita ngomong puji Tuhan itu artinya apa? Hanya Tuhan yang layak dipuji, yang percaya katakan amin. Jadi kalau orang bilang engkau hebat ya Pak, engkau luar biasa ya Bu. Engkau saudara bilang puji Tuhan. No, bukan aku, tapi Tuhanku yang hebat. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Itu tanda bahwa saudara sadar engkau butuh Tuhan, engkau butuh anugerah Allah. Sehebat-hebatnya kita percaya ada Allah yang terus menuntun jalan hidup saudara. Mari beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu preach setiap hari, beritakanlah kasih karunia Allah. Pertama-tama kepada dirimu sendiri. Beritakanlah Injil itu, ingatkan aku ini orang berdosa, aku ini harusnya gak layak. Tapi kalau hari ini aku dilayakkan Tuhan, aku patut bersyukur. Dan aku akan memuji, beribadah kepada Allah.
melalui pekerjaanku, melalui aktivitasku. Yang setuju katakan amin. Jadi ibadah bukan hanya hari Minggu, bukan hanya hari Kamis, bukan hanya hari Sabtu Bapak Ibu Saudara. Ibadah saudara sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang minggu, sepanjang bulan. Engkau sedang menceritakan kebaikan Tuhan melalui hidup saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dalam perikop ini kita dijelaskan ayat 4 sampai ayat yang kelima. Tubuh Kristus itu satu, sama-sama katakan satu. Ya, kalau saya ngomong 1, 2, 3 jangan diasosiasikan sama ini ya, pemilu ya Bapak Ibu Saudara ya. Bahaya nih ya. Tapi di situ dikatakan tubuh Kristus adalah satu, tetapi terdiri dari banyak anggota yang saling membutuhkan. Ayo kita baca ayatnya, Roma 12:4 sampai 5. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita. Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota terhadap seorang terhadap yang lain. Ya, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saudara dan saya kita ini semua gereja Tuhan satu tubuh. Sama-sama katakan satu tubuh. Satu tubuh banyak anggota. Tugasnya beda-beda. Artinya jangan pernah saudara membandingkan diri saudara dengan orang lain. Saudara punya tugas yang berbeda. Saudara fungsinya beda, peran kita berbeda. Tapi kita satu tubuh. Ya, kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kata kita ini anggota yang seorang terhadap yang lain ini luar biasa. Artinya begini, I cannot live without you. Yeah. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Karena apa? Karena anggota yang lain memerlukan anggota yang lainnya. Yang setuju katakan amin. Benar ya Bapak Ibu ya Bapak Ibu? Bapak Ibu Saudara, itu satu kesadaran kalau kita ini satu tubuh, kita nggak bisa lepas dari anggota tubuh yang lain. Kita nggak bisa lepas dari anggota tubuh yang lain. Ya, saudara bisa bayangin saudara, kita punya 5 jari. Ya, ketika saudara menggenggam begini saudara, itu yang kelihatan kan jari-jari kita ini ya, jari-jari kita ya. Tapi sesungguhnya ada anggota tubuh yang lain yang gak kelihatan yang menggerakkan jari-jari kita ini. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Ya. Gak bisa lepas, jari-jari gak bisa sombong. Ya, ini loh jari-jari enak, aku megang makanan, aku megang minuman, kamu gak bisa. Gak bisa karena ada syaraf, ada otot ya, yang gak kelihatan tapi berfungsi untuk membuat jari-jari ini bergerak sesuai dengan fungsi dan perannya. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara ketika sadar bahwa kita ini anggota seorang terhadap yang lain, mari kita hidup saling mendukung, saling mendorong, saling menguatkan, rukun sebagai anggota tubuh Kristus yang percaya katakan amin. Jadi kalau ada anggota tubuh Kristus, sesama orang Kristen, hidupnya saling menyakiti, sesungguhnya itu seperti tubuh sedang ngetaki, ya, sedang mukuli badannya sendiri. Ada di sini yang melakukan itu saudara? Oh dasar, tuh matanya diculek gitu saudara ya. Ada begitu saudara? Dasar, wah. Gak ada kan saudara ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kehidupan komunitas, kehidupan orang-orang percaya Bapak Ibu Saudara, bahkan dicontohkan, diteladankan ya pada kehidupan jemaat mula-mula ketika itu. Mereka hidup berkumpul setiap hari, mereka kumpul di rumah-rumah. Mereka berbagi, tidak cuma makanan, bahkan berbagi harta milik kepunyaannya. Hidupnya rukun dan jumlah mereka ditambah-tambahkan dari hari ke sehari. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ini sadar, kita semua anggota tubuh Kristus, mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain, yang percaya katakan amin. Saling mendorong. Tahu temannya salah, enggak apa-apa. Kita semua belum sempurna. Karena sempurna belum. Udah lupa ya. Sempurna belum. Berubah
Pasti, ayo bisa yuk, didoakan, ditolong, digandeng. Kalau kita melakukan itu sebagai anggota tubuh Kristus yang seorang terhadap yang lain, maka saya mau katakan sang kepala yaitu Kristus itu akan ditinggikan dan dipermuliakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Mari kita beri tepuk tangan yang lebih lagi untuk Kristus Yesus Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu bersatu dalam satu tubuh namun bertumbuh dalam panggilan yang berbeda. Jadi kalau temennya dipakai Tuhan seneng, ayo kamu maju terus, semangat. Apa yang aku bisa bantu? Kita bertumbuh dalam satu tubuh, tapi bertumbuh di situ dikatakan dalam panggilan yang berbeda. Ada yang bagian usher, ada yang bagian multimedia, ada yang bagian pendoa, saudara. Ya, ada yang bagian kunjungan, visitasi. Saudara, siapapun Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, engkau punya peran, punya fungsi di dalam satu tubuh Kristus. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu melalui kesempatan hari ini pun saya mengundang Bapak Ibu Jemaat di hadapan Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudara, kita ini diselamatkan untuk sebuah misi. Kita ini diselamatkan untuk sebuah tujuan. Ya, untuk sebuah pekerjaan yang baik. Oleh karena itu mari sama-sama yuk kita ikut melayani Tuhan. Apapun fungsi dan pelayanan saudara. Ya, saudara mau, Pak saya nggak bisa Pak kalau disuruh berdoa di depan. Nggak apa-apa, berdoa sebagai pendoa ya sebelum ibadah, bahkan selama ibadah. Saudara, mungkin saudara nggak bisa nyanyi di depan Pak, semua note itu saya cari nggak ada suara saya Pak. Nggak masalah saudara. Ya, saudara lakukan hal yang lain. Tapi setiap kita berguna di hadapan Tuhan yang percaya katakan amin. Saudara, jangan hanya saudara berharap, saya cuman pengunjung biasa. Enggak ada di dalam kekristenan saudara. Ya, enggak ada dalam kekristenan jemaat biasa, jemaat awam, pengunjung. Enggak ada. Kita semua adalah murid-murid Kristus yang percaya katakan amin. Murid Kristus itu dilatih, murid Kristus itu bertumbuh, dipersiapkan untuk sebuah misi, untuk nanti dideploy, ya, dikirim saudara. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik yang sama yang saudara sudah terima dari Tuhan yang percaya katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada. Oleh karena itu saya mendorong, mari Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk pelayanan, mari hubungi para staf gembala, apapun. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ini teman-teman, adik-adik kita yang kameramen, saudara bisa dilatih. Pak saya nggak bisa Pak, saya ndredeg, itu udah ada tripodnya, sudah tinggal gini aja, diem gini sudah. Ya, saudara bisa membantu setiap pelayanan Tuhan di rumah Tuhan ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tadi Bapak Ibu Saudara lihat di awal ibadah ada guru-guru sekolah minggu. Ini enggak ada anak-anak berlarian. Kenapa? Karena ada anak-anak yang sedang dididik di bawah, dilatih saudara, dilayani. Saudara, mereka pun itu hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Saudara, semuanya upahnya sama. Yang setuju katakan amin. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Leonard Ravenhill ngomong begini, church unity comes from corporate humility. Kesatuan gereja berasal dari kerendahan hati bersama. Saudara-saudara, gereja kita nggak akan bisa pernah bersatu kalau semuanya mau jadi WL. Semuanya mau jadi pengkhotbah. Semuanya mau ada di bawah spotlight, nggak bisa. Saudara. Semuanya ada di sini, terus yang dikhotbahi siapa? Ya saudara ya. Jadi kesatuan hati itu datang dari apa? Dari kerendahan hati bersama. Yang kelihatan pun harus rendah hati, karena apa? Karena sesungguhnya kita nggak layak, kita ini dilayakkan. Bersyukur kalau saya masih diberi kesempatan, kalau saudara masih diberi kesempatan untuk melayani, yang percaya katakan amin. Ya. Teman-teman kita yang pakai jas ini bukan lalu terus sombong, saya nih jas-jasan, hebat toh. Enggak saudara, kita nih jas-jasan karena apa? Karena dingin. AC ini ditambah saudara, luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya saudara di tempat ini nggak pernah kepanasan saudara. Gitu kok ya, ada yang belum datang ke gereja, haleluya. Sudah ditambah loh, mau ditambah lagi, adem kayak kutub utara saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi semua kita ini sama. Satuan gereja berasal dari kerendahan hati bersama. Saudara yang terakhir, ayo yang terakhir karena kita sebentar akan mengambil perjamuan kudus saudara. Yang terakhir saya mau sampaikan, Injil tidak menghasilkan pengikut yang pasif.
tetapi murid yang berdampak. Yang setuju katakan amin, saudara. Injil itu bukan cuma, ayo selamat yuk, ayo masuk kapal, nggak tenggelam, ayo selamat. Terus di kapal sudah diam, ya toleh, nggak ngapa-ngapain, saudara. No, Injil itu tidak hanya menghasilkan pengikut yang pasif, tetapi murid yang radikal, murid yang berdampak, murid yang jadi berkat, murid yang menghidupi visi dan rencana Allah digenapi sempurna di dalam kehidupannya. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saudara, indikasi Tuhan saya baca di dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Udah dijelaskan sama Alkitab, saudara. Apapun ya yang Tuhan taruh di dalam hati saudara. Apa yang kau punya, apa yang kau bisa, mari kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Saya diingatkan Tuhan dulu di awal-awal pelayanan saya, waktu saya masih sekolah ya, waktu di Belanda dulu saudara ya. Ya bahasa Inggrisnya masih nggak jelas gitu ya saudara ya. Terus ada teman saya ngomong, kamu mau ikut pelayanan? Pelayanan di gereja? Iya. Wah tapi saya nggak bisa ngomong Inggrisnya gimana, kalau pergerejaan bahasa Inggrisnya kan agak susah gitu kan. Oh enggak, kita cuma nyanyi aja. Saya jadi choir saudara. Ya, saya jadi choir, jadi setiap Sabtu saya akan datang rame-rame ya. Karena itu international service, saudara, itu teman-teman ada yang dari Amerika, dari Afrika, wah itu saudara, semangatnya luar biasa, kalau nyanyi goyang semua saudara. Wah, saya setiap Sabtu saudara, datang lagunya juga saya nggak ngerti, belajar saudara, baru hari Minggu nanti tampil, cuman satu lagu, biasanya 2 lagu, tampil duduk lagi saudara, tampil duduk lagi gitu, udah di pojokan gitu, ya nggak sampai maju, kenapa? Karena udah tempatnya sempit. Kalau maju sudah penuh sudah. Jadi kita duduk di tempat duduk kita di samping gitu, kita cuma berdiri, nyanyi, ya duduk lagi. Berdiri, nyanyi, duduk lagi, saudara. Itu saya lakukan dari minggu ke minggu, dari minggu ke minggu. Saudara yang dikasih Tuhan, apapun yang saudara dan saya bisa lakukan, mari kita lakukan dengan setia, dengan satu paham, dengan satu pemikiran bahwa kalau aku hari ini bisa hidup, itu karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, murid yang berdampak itu apa? Ya, dibedakan 2 ya, dibedakan 2. Ada yang di atas panggung itu saya kasih tanda kutip. Maksudnya apa? Yang sering orang lihat, ya WL lah, pemain musik lah, ya mengkhotbah gitu ya saudara ya. Ya, tapi itu karakternya atau sifat pelayanannya apa? Bernubuat, mengajar, menasehati. Biasanya dilakukan di atas mimbar begitu. Tapi juga ada yang di belakang layar, ya di belakang layar, man behind the scene, nggak kelihatan, nggak kerasa, tapi service ini atau ibadah ini dapat berlangsung dengan baik karena ada orang yang bersihin, kursinya bersih, nggak ada sampah, ya saudara, ada yang ngatur. Saudara sadar nggak? Ini sekarang speakernya naik sendiri, saudara. Ini nggak naik sendiri, ada orang yang naikin, saudara. Kemarin di mana minggu lalu? Minggu lalu aku nggak datang, Pak, ya gitu. Minggu lalu itu di bawah, ya saudara. Ini kotaknya di sana. Tiba-tiba ini ngumpul sendiri, itu kan enggak gini. Tiba-tiba kayak transformer gitu. Jeduk, gitu. Enggak saudara. Ini ada yang jedak-jeduk saudara di atas. Hari Kamis doa malam mereka berhenti dulu. Setelah doa malam naik lagi saudara. Malam-malam enggak tahu di balik ini itu ada apa, gelap gulita saudara. Tapi kenyataan bahwa ini bisa naik, bisa baik, semua diatur saudara. Ada Mas Erwin dan teman-teman yang ngatur semuanya. Saudara, kita nggak pernah lihat orangnya, tapi mereka ada dan mereka melayani Tuhan yang sama dan upahnya sama. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saudara juga bisa lakukan yang sama. Amin, saudara. Yes. Saudara, ada yang bersih-bersih, saudara. Nggak ada yang hina. Selama kita melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Saudara, ada yang saudara di sini mungkin OCD, ya, obsessive compulsive disorder. Saudara nggak bisa lihat
barang miring, saudara. Ini kok kursi miring kabeh. Pak, saya izin Pak, bagian ngatur kursi. Enggak apa-apa, saudara. Kursinya diatur pakai penggaris. Silakan, saudara. Wah, lurus pokoknya gitu. Enggak masalah. Karena saudara melakukannya bukan untuk manusia. Engkau sedang melakukannya untuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi kalau ada barang-barang miring, saya termasuk orang yang gitu. Saya tahu ini ada sedikit yang agak miring di sini, saudara. Saya udah ngeliat gini, oh ini miring itu. Udahlah, ya agak tutup mata dikit karena saya nggak bisa masang sendiri. Ya, saudara. Tapi saya tahu itu, saya agak terganggu kadang-kadang, saudara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi apapun yang kau bisa, apapun yang kau punya, mari kita lakukan untuk Tuhan. Kita menjadi murid-murid yang berdampak. Murid-murid yang berdampak. Kita melayani, ini prinsipnya saudara. Kita melayani karena Kristus terlebih dahulu melayani kita. Yang setuju katakan amin. Sama-sama yuk dibaca yuk. 1, 2, 3. Kita melayani karena Kristus terlebih dahulu melayani kita. Saya tutup dengan Markus 10 ayat 45. Markus 10 45, saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Saudara tetap bisa membaca firman Tuhan. Markus 10 ayat 45, di sana dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk apa? Untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang setuju katakan amin. Ketika dia di atas kayu salib dikatakan it is finished. Dia menyatakan sudah selesai. Tugas Bapakku. Walaupun di Taman Getsemani dikatakan kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi. Tapi kehendakmu. Dia datang ke atas muka bumi. Untuk mengenapi dan melayani rencana Bapaknya. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya saudara dan saya hari ini pun diberi kesempatan untuk dapat melayani sesama. Yang setuju katakan amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Mari kita dalam keteduhan hati, tutup mata, ambil waktu meresponi firman Tuhan. Percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ingat kembali peristiwa penyaliban Tuhan. Dia di atas kayu salib, saudara. Sangat bisa buat Yesus untuk turun dari kayu salib. Bahkan pergi dari tempat itu. Tempat yang terkutuk. Tapi dia rela melakukannya sampai akhir. Karena dia sedang melayani rencana Bapaknya. Supaya kita, saudara dan saya, hari ini boleh dilayakkan dan dimampukan untuk melayani Raja di atas segala raja. Kesatuan gereja Tuhan datang dari kerendahan hati sesama. Mari Bapak Ibu Saudara, sadari keberdosaan kita. Dan mulailah bersyukur untuk anugerah Tuhan yang saudara dan saya terima. Hari ini kita masuk di ibadah yang pertama di tahun 2024. Masih ada 50 sekian ibadah lagi yang kita harus lalui. 50 sekian minggu lagi. 51 minggu lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita berkata kepada Tuhan, aku gak bisa hidup tanpa anugerah-Mu Tuhan. Aku tidak bisa hidup tanpa kuasa Injil-Mu. Sadarkan aku ini orang yang berdosa. Tapi menerima kasih karunia Allah. Biarlah hidupku penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, hamba-Mu telah menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dengan segala keterbatasan hamba-Mu, kami percaya Roh Kudus memeteraikannya di dalam setiap loh hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami membuka hati kami. Biarlah kami kembali mengingat korban Kristus di atas kayu salib bagi kami. Dan bila sebentar kami mau mengambil bagian sakramen perjamuan kudus Tuhan, kuduskan, layakkan, sucikan kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Mari Bapak Ibu Saudara ambil waktu untuk mohon ampun kepada Tuhan. Saudara, biarlah saudara dilayakkan. Saudara dikuduskan. Katakan ampuni aku Tuhan. Ampuni perkataanku, ampuni pikiran-pikiranku yang jahat. Ampuni tindakan-tindakanku yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu.
layakkan aku untuk menerima dan bersatu dengan dengan tubuh Kristus, dengan darah-Mu, dengan tubuh-Mu Tuhan yang memampukan aku. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, kuduskan dan layakkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang. Sekali lagi katakan, oh Yesus, oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Mari siapkan hati saudara untuk terima perjamuan kudus pada hari ini. Perjamuan kudus yang pertama di tahun 2024. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita akan membaca pengakuan iman GBI. Kita akan bersama-sama membaca dari mulai saya percaya. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kita beriman bahwa Kristus itu juru selamat dan Tuhan kita tinggal di dalam hidup saudara. Hidupmu adalah bait Allah. Hidupmu kudus di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Jemaat DSCM yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah sesungguhnya persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Cawan ini adalah cawan anggur biasa. Tapi kita percaya ini adalah sesungguhnya darah Yesus yang sudah tercurah bagi saudara. Dosa kita merah seperti karmisi, menjadi putih seperti salju. Karena darah Yesus tercurah dan oleh bilur-bilurnya engkau telah menjadi sembuh. Dengarkanlah firman Tuhan, demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu jemaat DSCM yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Mari ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Kita semua guilty, berdosa. Tapi kita mendapatkan grace, anugerah Allah. Dan hari ini biarlah hidup kita penuh dengan gratitude, dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari dengan suaramu, dengan hatimu kita puji Dia, kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Oh, dalam hidup kami, sungguh kami bersyukur Tuhan. Glory bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Musik mengalun dengan lembut. Saudara, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Firman telah disampaikan. Kabar baik itu menjadi bagian saudara dan saya. Saya berdoa jika ada hari ini saudara rindu untuk didoakan. Saya akan nanti meminta saudara mengangkat tangan saudara. Tapi pertanyaan yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara yang hari ini engkau telah mendengar firman dan engkau kembali diingatkan akan kabar baik itu. Sesungguhnya di luar aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Dan hari ini engkau menerima kabar baik itu. Dan engkau memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Engkau juga boleh angkat tangan saudara. Saya rindu di awal tahun ini. Bahkan teman-teman yang ada di YouTube channel. Kalau hari ini channel ini menghampiri saudara, saya percaya itu bukan sebuah kebetulan. Kasih Tuhan sedang melanda saudara. Kalau engkau hari ini sedang merasa kesepian, percayalah ada Yesus yang bahkan mengalami semua kesepian seperti yang engkau alami. Supaya engkau hari ini tidak pernah mengalami kesendirian itu. Tidak mengalami kesepian itu. Karena ada Tuhan yang menjadi sahabatmu. Kalau engkau hari ini ada, mari taruh tangan kananmu di dada. Bagi teman-teman yang mengikutinya melalui YouTube channel, mari bersama-sama saya berdoa. Saya pertama akan berdoa bagi saudara yang membutuhkan doa dalam pergumulan saudara dalam hidup ini. Apapun saudara, kita percaya bahwa kalau hari ini ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Saudara diselamatkan untuk sebuah misi. Saudara diselamatkan bukan untuk hidup sia-sia. Saudara diselamatkan, saudara dimampukan, saudara dimerdekakan untuk tidak lagi berbuat dosa. Saudara dimampukan untuk berbuat kebenaran sesuai dengan firman-Nya. Mari angkat tanganmu saudara. Saya akan berdoa buat saudara.
Bapa Surgawi, aku berdoa bagi mereka yang mengangkat tangan mereka. Mereka yang ada di dalam pergumulan. Mungkin pergumulan secara keluarga, ekonomi, bahkan mungkin sakit penyakit ada di dalam hidup mereka hari ini. Bahkan mungkin mereka sedang berdoa dan bergumul bagi teman, bagi kerabat, bagi pasangan mereka, bagi anak mereka, bagi orang tua mereka, bagi cucu mereka. Aku mengangkat tanganku, biarlah dengan otoritas yang datang daripada Allah, Engkau menjamah mereka hari ini. Jamah hidup mereka Tuhan, jamah. Tuhan, kami percaya Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Tuhan, jangan pernah berlalu dari hadapan kami, berjalanlah di depan kami Tuhan. Kami berdoa, kami butuh Tuhan, kami butuh anugerah-Mu, kami butuh kuasa Injil-Mu. Tuhan, biarlah kekuatan yang datang daripada Tuhan menyapa dan memberi dan dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Aku berdoa bagi mereka yang kesulitan keuangan. Tuhan, pergumulan ekonomi, kami percaya Tuhan, pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan. Tuhan, diberikan ide yang cemerlang, ide-ide yang fresh, yang baru. Tuhan, diberikan kaki yang kuat, tangan yang rajin untuk terus bekerja, menghasilkan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan bagi mereka yang bergumul, bagi anggota keluarga mereka. Aku berdoa ada penghiburan, ada kekuatan. Saudara dan saya tidak pernah sendirian. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk awal tahun yang indah bagi gereja kami di tempat ini. Kami tahu ada Tuhan yang menyertai kami. Dan sekarang saya mau berdoa bagi saudara yang mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Teman-teman bisa bantu saya. Saya akan berdoa dan saudara yang mungkin ada di rumah yang hari ini mengikuti channel ini. Mari taruh tangan kananmu di dada. Yesus mengasihimu. Yesus mengasihimu. Bapa Surgawi, Bapa Surgawi. Saudara ikuti doa saya. Bapa Surgawi, Bapa Surgawi, aku bersyukur Tuhan aku bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk kesempatan aku dapat menerima Injil Kristus Yesus. untuk kesempatan aku dapat menerima Injil Kristus. Aku dapat mendengar kabar baik itu hari ini. Aku dapat mendengar kabar baik itu hari ini. Aku tahu Tuhan yang berperkara. Aku tahu Tuhan yang berperkara. Oleh karena itu Tuhan, Oleh karena itu Tuhan, hari ini aku datang membuka hatiku. hari ini aku datang membuka hatiku. Mohon ampun atas segala dosaku Mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaranku terhadap Allah. dan pelanggaranku terhadap Allah. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Hari ini aku mengundang Engkau Yesus Hari ini aku mengundang Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bertahtalah dalam hidupku. Bertahtalah dalam hidupku. Menjadi penguasa tunggal di dalam hidupku. Menjadi penguasa tunggal di dalam hidup. Dan mulai hari ini, Dan mulai hari ini, hidupku hidupku milik-Mu. milik-Mu. Aku menjadi murid Kristus. Aku menjadi murid Kristus. Pertemukan aku dengan komunitas yang tepat. Pertemukan aku dengan komunitas yang tepat. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Aku Yesus. berdoa di dalam nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa mencari gereja-gereja lokal dimanapun Bapak Ibu Saudara tinggal dan berada. Saya percaya Tuhan Yesus akan mempertemukan saudara dengan orang-orang yang tepat. Tuhan Yesus Amin. memberkati saudara. Dalam nama Tuhan Yesus semua berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa syafaat, kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu berkuasa mengubahkan hidup kami, mengajar dan membentuk setiap pribadi kami sebagai orang percaya yang sudah ditebus dan menerima keselamatan di dalam diri Yesus Kristus. Menjadikan kami tetap memiliki kerendahan hati, memiliki satu tubuh, dan saling mendukung, saling mendorong, bahkan saling bertumbuh dalam satu tubuh Kristus, dan menjadi murid-murid yang berdampak. Tuntun Tuhan kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti kehendak Tuhan, dan senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu.
Dan kami mohon pimpinan-Mu di dalam hidup kami, agar setiap langkah dan keputusan kami semuanya tetap dalam koridor firman Tuhan, dan hidup kami selalu ada dalam perkenanan Tuhan. Kami juga membawa setiap pergumulan kami masing-masing dalam berbagai hal di hidup kami, Tuhan. Kami mohon lawatan Tuhan, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dan yang sedang dalam persoalan masalah mendapatkan jalan keluar yang ajaib dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan firman bagi kami pagi hari ini. Dalam ibadah ini, kiranya firman yang sudah disampaikan dengan baik dan gamblang ini Tuhan, kiranya Tuhan menambahkan hikmat dan kuasa pada setiap pelayanannya, agar setiap bagian firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu menjadikan mata hati kami terang, dan kami semua jemaat mengerti kehendak Tuhan dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kehidupan hamba-Mu ini, berkati kesehatannya, keluarga, dan seluruh aktivitas pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk hamba-Mu, Gembala Sidang kami Bapak Sudi Dharma, yang sekarang memimpin serangkaian ibadah yang ada di Kota Malang. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai akan keberadaan hamba-Mu ini. Dan Tuhan senantiasa memberikan hikmat, kekuatan, dan kesehatan yang baik, serta semangat yang baru. Berkati kehidupannya, berkati seluruh aktivitas pelayanannya. Kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu Tuhan, para penatua gereja, staf gembala. Kiranya mereka memiliki kekuatan yang melayani bersama-sama Tuhan di dalam mengiring pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja DSCM Surabaya secara khususnya ini Tuhan. Dan berkati apa yang kami lakukan Tuhan, khususnya program-program untuk remaja dan program-program pelayanan yang lain, sehingga kami bisa bertumbuh, berkembang bersama-sama, dan didapati banyak jiwa-jiwa bertambah di dalam kehidupan ibadah yang ada di GBI Diaspora Sejahtera di Surabaya secara khususnya ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, dan berikan perlindungan-Mu atas gereja-gereja yang sedang alami aniaya, bahkan gereja-gereja yang ada dalam pelarangan untuk beribadah. Kiranya melalui kuasa perlindungan-Mu, semua gereja Tuhan mendapatkan kesempatan beribadah dengan baik, seperti Tuhan sudah memberikan kepada kami di tempat ini. Mohon berkat-Mu Tuhan atas proses finalisasi pembangunan gedung gereja kami, NICC yang ada di Kota Malang. Kami menyerahkan seluruhnya kepada-Mu Tuhan. Kiranya melalui kuasa mujizat-Mu, pembangunan gereja-gereja NICC terus berjalan dengan baik. Dan kami yakin dan kami percaya pembangunan gereja NICC pasti jadi. Berdoa untuk bangsa, negara, dan pemerintahan kami Indonesia Tuhan, beserta seluruh kota dan kabupaten yang ada pada saat ini, memasuki masa kampanye untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, serta anggota DPD, DPR, DPRD. Kiranya seluruh kota dan kabupaten yang ada di Indonesia, terlebih kota Surabaya di mana kami tinggal, dijauhkan dari segala macam bencana dan bahaya akibat peristiwa politik yang semakin memanas ini. Tuhan senantiasa memberikan keamanan, kedamaian, kesejahteraan atas bangsa kami, Indonesia ini Tuhan, dan Indonesia tetap dalam kendali-Nya Tuhan. Dan pelaksanaan pemilu kami yakini dapat berjalan dengan aman, damai, dan demokratis.
Terima kasih Tuhan. Akhirnya kembali kami mengucapkan syukur kepadamu atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan kami, sehingga lewat berkat Tuhan sajalah kami semua dicukupkan dalam memenuhi akan setiap kebutuhan hidup kami ini. Saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik dalam ibadah pagi ini Tuhan. Apapun bentuk persembahan yang kami berikan kepadamu, semuanya kami lakukan demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami juga berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Semua cinta Indonesia. Amin. Coba saya angkat tangan yang cinta Indonesia. Haleluya. Menyongsong pemilu 2024, mari kita bersama berdoa dan berpuasa untuk Indonesia agar tangan Tuhan yang penuh kuasa memberkati bangsa kita untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Secara khusus kita akan berdoa buat pemilu dan NKRI agar karya Tuhan terjadi di antara umatnya, khususnya atas bangsa Indonesia. Sebab itu mari ambil bagian dalam doa puasa mengasihi bangsa pada 6 Januari sampai 10 Februari 2024. Doa puasa dapat dilakukan di rumah masing-masing kecuali hari Rabu pukul 10 sampai selesai dan hari Jumat pukul 9 sampai selesai. Bapak Ibu bisa hadir berdoa bersama secara onsite di Menara Doa NICC. Untuk hari Sabtu dan Minggu bergabung dengan ibadah yang ada. Perdana, ibadah senior akan diadakan Rabu 10 Januari 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Aula CPM Jalan Terusan Kesatrian 1 Malang. Wanita yang paham prinsip kerja Alkitabiah, tema yang akan disampaikan Ibu Pendeta Esther Budiono dalam kegiatan WBIM3 di hari Jumat 12 Januari 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat di Aula CPM, Jalan Terusan Kesatrian 1 Malang. Para wanita, jangan sampai ketinggalan. Acara ini juga bisa diikuti melalui Zoom, meeting ID 89676611379, passcode WBI DSJM. Bulan Januari ini masih ada ibadah dan perayaan Natal yaitu Diaspora Generation untuk DSJM Malang di hari Sabtu 13 Januari jam 5 sore di NICC. Kemudian untuk DSJM Surabaya Minggu 14 Januari jam 9 pagi di Dijen Room Pondok Daud. Kita berdoa untuk kelancaran acara ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Gembala dan Bapak Wakil Gembala mengundang pejabat gereja, diaken, diakones, koordinator ibadah, ketua-ketua bidang, pelayan-pelayan Tuhan, volunteer, dan seluruh jemaat Tuhan untuk hadir secara onsite dalam ibadah MCB Malang, ibadah doa malam Surabaya, ibadah doa puasa, ibadah raya, dan kegiatan lainnya. Itulah jemaat Tuhan informasi yang dapat kami bagikan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Pakailah
sudah jadi bila saatnya nanti, bila saatnya nanti, tak berdaya lagi hidup ini, sudah. Sekali lagi sama-sama katakan, saatnya nanti, tak berdaya hidup ini, sudah jadi Mari kita angkat kedua belah tangan kita penuh dengan ucapan syukur menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang kita sembah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah ketika engkau masuk, diberkatilah ketika engkau keluar. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anggota keluargamu, diberkatilah pelayananmu. Kita semua anggota tubuh Kristus punya satu kepala yang sama, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Kristus Yesus, dan persekutuan yang indah yang manis oleh kuasa Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini, Maranatha, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Mari yang terima berkat Tuhan bersama berkata, Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara.